Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Ya, setelah kita belajar materi demi materi mengenai virus, mulai dari ciri-ciri virus, cara hidup virus, reproduksi virus, dan minggu kemarin adalah klasifikasi virus. Hari ini kita akan belajar mengenai peranan virus dalam kehidupan. Tapi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar aktivitas kita diberikan kelancaran. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Ya, kita hari ini akan belajar mengenai peranan virus dalam kehidupan. Nah, jadi sebagaimana kita ketahui bahwasanya Tuhan menciptakan segala makhluk di muka bumi ini, baik yang hidup maupun yang mati, tentu memiliki perannya masing-masing. Ada kelebihan dan ada kekurangan, ada menguntungkan dan ada yang merugikan ya. Tapi tidak selamanya yang kita kenal sebagai makhluk yang merugikan itu sepenuhnya merugikan. Pasti ada sisi menguntungkannya atau pasti ada sisi kelebihannya, hanya saja kita belum mengetahui. Ya, contohnya adalah virus. Virus si makhluk kecil yang dikenal sebagai makhluk yang merugikan karena bisa menyebabkan penyakit baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan, juga memiliki peranan yang menguntungkan. Jadi, peranan virus dalam kehidupan dibagi menjadi dua, yakni peranan virus yang menguntungkan dan peranan virus yang merugikan. Untuk peranan virus yang menguntungkan itu lebih cenderung kepada hasil dari pengembangan teknologi. Contohnya adalah teknologi rekayasa genetika, digunakan untuk terapi gen. Nah, untuk teknologi rekayasa genetika secara umum atau pada umumnya spesies virus yang digunakan adalah retrovirus. Kenapa? Karena retrovirus ini digunakan sebagai vektor untuk memasukkan gen pengkode enzim AD ke dalam sel limfosit T yang abnormal. Kemudian selanjutnya adalah untuk pembuatan vaksin protein. Nah, yang kita ketahui, virus itu kan identik sebagai makhluk kecil yang merugikan karena ketika menyerang tubuh maka bisa menimbulkan penyakit. Maka untuk melawannya atau untuk mencegahnya pula itu dibutuhkan virus lain atau virus dari spesies itu sendiri yang kemudian dimodifikasi dan dibuat sebagai vaksin ya. Makanya kenapa peranan virus yang menguntungkan ini, pembuatan vaksin protein juga terlibat di dalamnya. Kemudian untuk peranan virus yang menguntungkan ketiga adalah untuk pengobatan secara biologis. Nah, di sini bakteriofag misalnya digunakan untuk membunuh bakteri patogen. Selanjutnya adalah pemberantasan serangga hama. Nah, untuk pemberantasan serangga hama, spesies yang umum digunakan ini adalah bakulovirus yang digunakan sejak tahun 1950 sebagai bioinsektisida yang tidak mencemari lingkungan. Untuk peranan virus yang terakhir, untuk membuat perangkat elektronik. Nah, di sini kenapa kok virus itu juga bisa dibuat untuk membuat perangkat elektronik? Nah, karena tim ilmuwan dari John Innes Center atau Pusat Riset Mikrobiologi di Inggris berhasil menginokulasi partikel virus, kemudian mencampurnya dengan senyawa besi atau Fe untuk membuat kapasitor atau alat penyimpan energi listrik. Ya, itu tadi adalah peranan virus yang menguntungkan. Selanjutnya, peranan virus yang merugikan. Nah, ini sudah tentu banyak yang tahu ya, kalau virus itu pasti memiliki peran yang merugikan. Nah, virus ini untuk peranan virus yang merugikan dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama,
menyebabkan penyakit pada manusia, kemudian yang kedua pada hewan, dan yang ketiga adalah pada tumbuhan. Pada manusia tentu penyakit yang disebabkan oleh virus itu sudah banyak yang diketahui ya, seperti gondongan, hepatitis, AIDS, Ebola, SARS, dan yang terbaru adalah COVID-19 yang disebabkan dari keluarga coronavirus. Yang pertama adalah gondongan. Nah, gondongan ini disebabkan oleh paramyxovirus. Ciri-cirinya seperti apa? Nah, ciri-ciri penyakit gondongan itu yang lehernya terlihat seperti ada tumor atau membesar tetapi tidak keras ya. Itu adalah ciri dari penyakit gondongan yang disebabkan oleh paramyxovirus. Nah, biasanya ketika menelan itu terasa sakit. Ya, kalau sekarang saya sendiri jarang menemui orang gondongan, tapi kalau dulu saya waktu kecil itu sering kelihatan orang gondongan, umumnya orang-orang tua ya. Itu biasanya ada yang bilang kekurangan yodium. Nah, padahal itu juga bisa disebabkan karena virus paramyxovirus ya. Kemudian hepatitis. Nah, hepatitis ini disebabkan virus HAV. Untuk hepatitis sendiri digolongkan menjadi 3. Yang pertama adalah hepatitis A, kemudian hepatitis B, dan hepatitis C. Umumnya hepatitis ini menyerang menyerang bagian liver ya, atau bagian hati. Kemudian yang ketiga adalah AIDS. Nah, untuk AIDS ini tentu anak-anak sudah tahu ya, AIDS itu apa? AIDS itu disebabkan oleh human immunodeficiency virus atau HIV ya. Jadi namanya adalah AIDS, kemudian virusnya adalah HIV. Nah, AIDS ini merupakan penyakit yang gejalanya adalah menurunnya sistem kekebalan tubuh. Jadi seperti pilek atau flu yang berkepanjangan, batuk, mencret, atau diare ya. Nah, atau bisa muntaber ya. Itu secara berkepanjangan. Nah, itu bisa mengindikasikan bahwa seorang tersebut mengidap AIDS. Tetapi belum tentu ya. Setiap ciri-ciri atau gejala AIDS itu adalah penyakit AIDS itu sendiri, bisa juga penyakit yang lain. Nah, kemudian Ebola. Ebola ini adalah penyakit yang sangat mematikan dan umumnya terjadi di benua Afrika. Karena Ebola sendiri itu pertama kali ditemukan di Afrika Tengah. Nah, Ebola ini pertama kali ditemukan di Afrika Tengah dengan penularan dari babi ke manusia. Nah, kemudian bibit virus tersebut itu menjalar ke seluruh tubuh sehingga bisa merusak sistem kekebalan tubuh dan penurunan sistem kekebalan tubuh dan menyebabkan seseorang bisa meninggal dunia. Selanjutnya adalah SARS. Nah, SARS dan COVID-19 ya. Jadi SARS dan COVID-19 ini merupakan satu kerabat karena sama-sama menyerang saluran pernafasan, tetapi perantaranya berbeda ya. Jadi yang kemarin mengikuti berita mengenai COVID-19 atau coronavirus pasti sudah tidak asing dengan yang namanya SARS dan COVID-19 ya. Kemudian flu burung. Nah, untuk flu burung ini juga disebabkan oleh virus, yang mana ciri utamanya adalah menyerang unggas ya, unggas dan manusia. Kemudian campak dan masih banyak lagi. Seperti demam berdarah itu juga bisa disebabkan oleh virus ya. Selanjutnya adalah yang menyebabkan penyakit pada hewan. Jadi jika tadi adalah beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus yang menyerang manusia, sekarang adalah beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus yang menyerang hewan atau binatang. Yang pertama adalah rabies. Nah, kalau anak-anak
memiliki hewan peliharaan ya, terutama mungkin yang non muslim ada yang memelihara anjing ya, itu biasanya rentan terkena rabies. Nah, rabies ini disebabkan oleh spesies virus yang bernama rhabdovirus. Kemudian penyakit mulut dan kuku. Nah, penyakit mulut dan kuku ini ya tentu sesuai dengan namanya, pasti menyerang bagian mulut dan kuku yang disebabkan oleh aptovirus dari famili Picornaviridae. Kemudian tetelo dan tumor atau kutil. Nah, ini umumnya tumor atau kutil ini umum dialami ya oleh hewan, baik hewan liar maupun hewan peliharaan. Nah, tumor atau kutil ini disebabkan oleh bovine papillomavirus. Yang terakhir adalah yang menyebabkan penyakit pada tumbuhan. Nah, penyakit pada tumbuhan ini ada 3. Yang pertama adalah tungro, kemudian mozaik, dan penyakit TYLC. Untuk tungro sendiri ya, tungro adalah nama virus sekaligus nama penyakit yang berasal dari famili Colimofiridae, dapat menyerang tanaman padi yang menyebabkan sel-sel daun mati sehingga pertumbuhan terganggu dan kerdil. Nah, jadi ciri dari penyakit tungro ini daunnya itu mati atau rusak, kemudian lambat laun tanaman menjadi kerdil atau tidak tumbuh-tumbuh ya. Ya, jadi itu merupakan ciri dari penyakit tungro yang disebabkan virus yang menyerang tumbuhan. Kemudian yang kedua adalah mozaik. Nah, mozaik ini tentu adalah sedikit banyak anak-anak ketahui bahwa yang paling umum terserang penyakit mozaik adalah tumbuhan tembakau. Tumbuhan tembakau ini umumnya terkena virus yang bernama tobacco mosaic virus ya. Tobacco mosaic virus ini biasanya menyerang tumbuhan yang ciri-cirinya itu tentu tumbuhan itu akan rusak dari ujung daun sampai bawah ya, sampai bagian akar. Nah, itu lambat laun jika dibiarkan maka bisa menyebabkan tumbuhan menjadi mati. Yang terakhir adalah penyakit TYLC. Apa penyakit TYLC itu? Jadi penyakit TYLC adalah singkatan dari tomato yellow leaf curl virus. Adalah virus yang menyebabkan daun tumbuhan tomat berwarna kuning dan menggulung sehingga menurunkan hasil panen. Nah, jadi kalau anak-anak nih mungkin di rumahnya ada yang menanam tomat, kemudian mengetahui bahwa ada daunnya yang menggulung, tapi lambat laun tanaman itu menjadi mati. Padahal setelah dicoba dibuka ya, daunnya itu ternyata tidak ada ulat. Nah, jadi biasanya kalau daun menggulung itu kan itu adalah dijadikan sebagai sarangnya ulat ya, padahal belum tentu. Tapi bisa jadi itu terkena penyakit yang namanya TYLC itu. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai peranan virus dalam kehidupan. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan sedikit pemahaman ya bagi anak-anak sekalian untuk selanjutnya mengerjakan tugas yang sudah diberikan melalui Google Classroom. Ya, saya pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.